Rumangsane mlebu swarga iku angel, gampang. Lek wong-wong ngomong angel kok ngedep kula gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi Gus itu bilang, tapi bahasanya dengan bahasa Jawa tadi ya. Dia bilang, emang kamu pikir masuk surga itu susah? Gampang kok masuk surga. Kalau ada yang bilang masuk surga itu susah, suruh menghadap ke saya. Wah, dia ngomong gitu tadi. Tujuane uang dilebokne neraka utawa swarga niki bene ketemu Gusti Allah. Tujuan orang dimasukkan ke surga dan neraka agar ketemu Gusti Allah katanya. Ya, nyebutnya Gusti Allah. Nggak tahu juga saya kenapa nyebutnya Gusti Allah. Soalnya banyak tuh yang tanya di kolom komentar, "Bang, kok itu sebutnya Gusti Allah ya?" Saya nggak paham juga ya. Coba kita simak lagi videonya. Dene panas niku urusan guri. Lah wong panas saya kok. Kula niki lek ora enek panas yo golek panas. Kula niki perokok kok. Yo golek panas, rokokan. Gitu. Dene soal adem utawa enak iku urusan guri lah. Sing penting kula niki rokokan. Ngono lek jane niku. Rokoke kula niki tauhid niki Allah. Lah. Allah. Nah, niki wonten tulisan sempurna, gitu. Rokoknya karena logonya A dibilang tauhid Allah dan ada tulisannya sempurna gitu ya. Allah sempurna pun jelas benar. Niki tauhid, rokoknya tauhid. Gitu. Ya bercanda kali ya. Ya masa sih rokok dibilang tauhid teman-teman. Ya mungkin dia bergurau ataupun bercanda lah ya. Tapi hati-hati ketika kita mencandakan Allah, mencandakan tauhid, mencandakan syariat agama Islam. Takutnya nanti malah jadi olok-olokan ya. Lagi pula kan gak pantas juga kalau kita mencandakan tauhid teman-teman. Dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat ke-65 itu jelas Allah mempertanyakan mengenai orang-orang yang suka mencandakan atau mengolok-olok agama. Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Yang artinya katakanlah mengapa kepada Allah dan ayatnya serta rasulnya kamu selalu berolok-olok. Di ayat berikutnya lebih menyeramkan lagi. La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Yang artinya tidak usah kamu meminta maaf karena kamu telah kafir setelah beriman. Jadi mencandakan syariat agama Islam itu konsekuensinya berat sekali teman-teman ya. Apalagi perkara-perkara pokok agama seperti sholat, tauhid, ini kalau kita candakan buat lelucon gitu ya, takutnya jadi olok-olok. Wah, itu parah teman-teman. Tapi bagaimana sih maksudnya yang tadi itu ya video di awal yang katanya gampang masuk surga? Rumangsane mlebu swarga iku angel, gampang. Lek wong-wong ngomong angel kok ngedep kula gitu. Nah ini yang akan kita bahas teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini dia videonya teman-teman yang akan kita reaksi. Yang katanya masuk surga itu gampang menurut Gus ini. Kalau ada yang bilang sulit, suruh menghadap ke Gus ini katanya ya. Coba kita simak dulu videonya. Terus puncake wong urip iki arep lah apa? Apa wong kuwi mlebu swarga iku terus puncak dadi kawula sing kualitas A? Kualitas A niku kualitas nomor 1. Napa sing wonten niku? Napa wong lek wis ning ngene swarga kuwi wis jos banget. Apa-apa sing ning swarga jos banget. Mboten. Ampun rumangsa swarga niki segala-galanya ampun. Berarti menurut Gus ini surga itu bukan tempat segala-galanya, begitu ya. Inti dari terjemahannya karena ini bahasa Jawa nih. Rumangsane mlebu swarga iku angel, gampang. Nah, ini perkataan dia nih. Lek wong-wong ngomong angel kok ngedep kula gitu. Tak sowan maksudnya. Wonten kados sing dawuh man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Sapa sira maca lafaz la ilaha illallah positif mlebu swarga. Nah, ini hadis yang dia bawakan ya. Ini hadisnya sahih, ini hadisnya benar teman-teman. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Nah, hadisnya itu sahih tapi dia memaknai begini nih. Sehingga dia katakan masuk surga itu gampang, segampang itu. Wis mesti mlebu swarga. Simakin ya. Niki kan dipermudah ta mlebu swarga niki. Jadi sembarang wong niki saged iso mlebu swarga. Jenengan maksiat sak umur urip pun
niki tafsirane kula mawon. Umpamane jenengan maksiat sak umur urip, tapi tahu keceplosan. Nah, gelasnya tahu keceplosan. La ilaha illallah jenengan benjing mlebu swarga kok. Nah, ini letak kesalahannya. Dia mengatakan orang yang melakukan kejahatan, dosa seumur hidupnya, lalu keceplosan ngomong la ilaha illallah, itu dia akan masuk surga. Ingat ya, garis bawahi yang dia bilang keceplosan. Kita ulang lagi ya. Umpamane jenengan maksiat sak umur urip, tapi tahu keceplosan. Nah, gelasnya tahu keceplosan. La ilaha illallah jenengan benjing mlebu swarga kok. Benarkah bahwa orang yang bermaksiat seumur hidupnya lalu keceplosan ngomong la ilaha illallah akan masuk surga? Coba kita simak ya penjelasan dari Ustadz Abdul Somad. Barang siapa di akhir kalamnya menyebut la ilaha illallah masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ada yang dimaksud oleh Nabi itu hanya lafaz semata atau termasuk? Ini hadisnya dikerat, dipotong. Ada dalam kelanjutannya. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Sesiapa yang mengucapkan la ilallah dakhalal jannah. Sahabat bertanya, wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Nabi menjawab, wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, masuk surga. Oh, sedap betul. Hanya kerana la ilallah masuk surga. Wa in zana wa in saraq, walaupun zina, walaupun mencuri. Semua yang mengucapkan la ilallah, syaratnya apa? 3. At-tasdiqu bil qalbi, dibenarkan hati. Wal iqraru bil lisan, diucapkan lidah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wal amalu bil arkan, diamalkan dengan anggota tubuh. Begitu menurut Asy'ari, Abul Hasan Al-Asy'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adakah yang dimaksud oleh Nabi itu hanya lafaz semata atau termasuk apa yang terucap di hati? Al-iqraru bil lisan nomor 2. La ilallah itu nomor 2. Yang pertama at-tasdiqu bil qalbi. Hati dulu. Selepas di hati baru diucapkan di lidah. Selepas itu diamalkan dengan anggota tubuh. Nah, jadi tidak cukup hanya sekedar keceplosan ngomong. Tapi yang pertama itu ya kita harus membenarkan dulu di hati kita bahwa tiada Tuhan selain Allah. Setelah itu baru diucapkan la ilaha illallah. Yang ketiga itu juga harus mengamalkan. Sama halnya ketika ada orang kafir yang bersyahadat, teman-teman. Kalau orang kafir itu hanya sekedar mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi tidak mengimani, tidak membenarkan makna yang ada di dalam 2 kalimat syahadat tersebut, ya tetap kafir, teman-teman. Jadi nggak bisa dimaknai keceplosan ngomong gitu ya. Pokoknya keceplosan ngomong, itu sudah masuk surga lah, nggak bisa begitu. Apalagi menganggap bahwa ya sudah berbuat maksiat saja, nanti di akhir hayatnya ucapkan 2 kalimat syahadat, ucapkan tauhid itu la ilaha illallah. Nggak bisa juga kita begitu, karena faktanya di lapangan nih kebanyakan orang yang hidupnya maksiat ketika sekarat susah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jemaah, apakah mengucapkan la ilaha illallah sebelum mati itu sesuatu yang mudah? Mungkin kita sekarang mudah mengatakan la ilaha illallah. Alhamdulillah, Ustaz Ahmad tiap hari mengatakan la ilaha illallah 100 kali umpamanya, di pagi dan di petang. Mudah-mudahan ketika mati bisa mengatakan la ilaha illallah. Tapi realitanya jemaah, ini ada orang Jakarta cerita di RSI, Rumah Sakit Islam. Ada ustadz di sana, kata dia, ustadz itu mengadakan riset kecil-kecilan. Dia katakan dari 1000 orang yang dia tangani, ustadz ini biasanya nangani apa? Nangani yang sekarat-sekarat, yang mau mati, ustaz, tolong bantuin ustaz. Di antara 1000 yang dia bantu, hanya 70 yang bisa mengatakan la ilaha illallah. 930 nggak bisa ngomong la ilaha. Jadi tidak semudah itu, bro. Jangan menyombongkan diri dengan mengatakan masuk surga tuh gampang. Kalau ada yang bilang sulit, suruh menghadap ke saya ajarin ngucapin la ilaha illallah. Sombong banget kalau seperti itu. Dia aja belum tentu ngucapin la ilaha illallah ketika sekarat nanti. Lebih parahnya lagi mengatakan maksiat seumur hidup, tinggal ngucapin keceplosan la ilaha illallah masuk surga. Jenengan maksiat saumur urip pun niki tafsirane kula mawon. Umpamane jenengan maksiat saumur urip,
tapi tahu keceplosan. Nih, gelasnya tahu keceplosan. La ilaha illallah jenengan benjing mlebu swarga kok. Nggak begitu konsepnya. Ketika dia akhir perkataannya la ilaha illallah akan masuk surga itu benar, tetapi dengan mengimaninya, tidak hanya sekedar keceplosan ngomong. Kalau cuma sekedar keceplosan ngomong la ilaha illallah, banyak banget orang kafir yang bisa ngomong begitu, tapi belum tentu mereka orang-orang kafir itu bisa mengimani kalimat la ilaha illallah itu kan. Ya, semoga kita semua diberi kesempatan, diberi rahmat Allah untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebelum meninggal dunia. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.